Curhat tentang apa? Bahaya apa enggak ya? Curhat tentang apa, sayang? Enggak, ini cuman kayak gambaran hidup aja itu gimana sih ke depannya. Aduh, kok hidup barang digambar sekali toh? Enggak gini kan, aku kan punya teman. Nah, dia tuh mau nikah, tapi pasangannya itu belum sah cerai sama istrinya. Tapi dia udah pisah selama 3 tahun sama istrinya. Bida itu apa lagi? Itu teman saya mau nikah siri sama si lelaki itu, Miss. Oke, terus masalahnya buat kamu apa, sayang? Masalah buat aku, apa itu akan menjadi keluarga yang bahagia ke depannya atau tidak? Kalau iya, mungkin juga aku akan seperti itu gitu. Malah kamu ingin menikah dengan orang yang masih punya istri gitu maksudmu? Iya, bukan maksud seperti itu. Kalau itu namanya pelakor, Miss. Lah itu kan kan itu juga pelakor toh? Gini, ceritanya itu seperti ini. Lelaki itu udah ditinggalin sama si istrinya. Dan istrinya itu udah 3 tahun di Taiwan, nggak pulang-pulang. Nah, suaminya tuh minta kejelasan sama keluarga istri. Nah, keluarga istrinya itu terserah kamu mau dibawa kemana hubungan kalian berdua. Sedangkan saya juga sebagai orang tua menyadari bahwa anak saya itu kurang bener kayak gitu kata orang tuanya. Sebentar. Istrinya merantau ke Taiwan untuk menyenangkan keluarganya. Lah ini suaminya kok pura-pura seolah-olah istrinya itu salah ke luar negeri. Kan dia berangkat ke Taiwan kan direstuin sama suami. Pingin kaya bareng. Giliran istrinya di Taiwan, suaminya mau nikah lagi. Wah, salah ini. Konsepnya salah, Dok. Kan kamu cuma denger dari dari lakinya aja. Coba telepon istrinya apa yang terjadi di dalam rumah tangga. Bener gak sih? Dia nggak pernah dikirimin uang nih sama istrinya. Yakin istrinya nggak kirim uang. Yakin. Nggak tahu orang dianya. Makanya jangan dengerin satu pihak. Karena laki-laki kalau sudah dikirimin uang kurang, dia akan cerita sama ceweknya. Oh, saya ini nggak pernah loh dikirimin uang sama istriku, gitu. Play victim. Padahal cuma modal kontol aja. Ya itu juga aku udah ngingatin sama temenku. Dia bilang, enggak, aku tuh tahu ceritanya dia pun bayarin utang untuk kelahiran istrinya. Dia lelaki itu yang bayar. Mbak, saya kasih tahu kamu, dalam rumah tangga hanya yang tahu mereka berdua. Jadi apa yang disampaikan oleh suaminya belum tentu benar. Karena suaminya ingin mencari wanita lain lagi. Biayanya hanya satu, menjelek-jelekan istri yang sedang bekerja di luar negeri. Tapi apakah yang dilakukan temanku itu benar atau tidak? Anggap aja apa yang kamu lakukan benar atau tidak. Itu tidak benar. Karena istri sang laki-laki tersebut sedang mengais rezeki dari negeri orang. Dan mereka berkata bahwa istrinya tidak pernah kirim uang. Sudah yakin, seyakin-yakinnya. Kenapa istrinya tidak kirim uang? Karena di tahun pertama istrinya selalu mengirim uang dihabiskan. Di tahun kedua istrinya kirim uang dibuat mabuk-mabukan LC-LC-an. Di tahun ketiga suaminya bilang, istriku sudah tidak kirim uang lagi. Ya iyalah. Tahun pertama, tahun kedua sudah dihabiskan 100%, 100 juta %. Salah. Kecuali suaminya sudah ada surat cerai. Kalau cuma pisah, ya jelas pisah lah antara Indonesia dan Taiwan kok. Tapi kalau dia mau beli surat talak dari penghulu, bisa nggak, Miss? Kayak gitu ya? Siapa yang mau beli? Lakinya? Ya berarti kan lakinya yang ganjen. Kalau memang istrinya yang ganjen, istrinya yang akan kirim surat cerai. Kalau istrinya yang salah, istrinya yang akan kirim surat cerai duluan. Nyatanya yang gatelan kan cowoknya dulu. Anggap aja cowokmu yang gatelan dulu. Bener gak sih? Siapa yang melayangkan surat cerai, itulah yang gatel duluan. Wes. Karena walaupun saya sama suami saya ada di Hong Kong, suami saya ada di Indonesia. Kalau suami saya tidak melayangkan surat cerai, berarti kan suami saya tidak ada wanita lain. Bener gak sih? Tetapi kalau suami saya yang ada di Indonesia melayangkan surat cerai, berarti kan dia punya perempuan lain.
Wong sama-sama pisah kok. Kan nggak penting toh surat cerai bagi orang yang sudah pisah. Nah, kata Miss Yuni kan kalau siapa duluan yang melayangkan surat cerai berarti dia yang nggak telan, iya kah? Ya menurut pendapat saya iya. Kalau tidak, perempuan yang melayangkan surat cerai duluan karena laki-lakinya udah keterlaluan. Makanya lebih baik perempuannya yang beli. Karena perempuan untuk di luar negeri belum tentu dia yang akan bercerai duluan. Karena perempuan di luar negeri juga nggak kepingin uangnya disedot terus oleh suaminya yang ada di Indonesia. Makanya si istrinya melayangkan surat cerai. Giliran sudah dikirimi surat cerai, si laki-lakinya play victim. Istri saya sudah bisa cari uang sendiri, melayangkan surat cerai. Kan kayak gitu modelnya. Padahal mereka nggak ngomong, duitnya istri itu udah dihabiskan berapa puluh juta. Karena seorang istri akan menutupi suaminya. Seorang istri walaupun kirim uang banyak buat suaminya, mereka nggak akan pernah cerita. Karena dia malu pada keluarganya. Laki-laki sudah dikirimin uang banyak, ternyata untuk menyimpan aja nggak bisa. Karena kewajiban suami adalah mencari nafkah. Bukan istri yang menjadi tulang punggung. Jadi kita ini speknya itu bukan tulang tulung, Dok. Kita speknya itu tulang punggung. Ditinggal suami selingkuh, kita nggak patah hati, kita tetap semangat. Pertanyaan saya, kamu posisi ada di mana? Aku ada di Hong Kong, Miss. Kamu ada di Hong Kong, dan kamu pengen belajar kayak temanmu kayak gitu? Pengen jadi pelakor juga? Kagak mau, cuma kan tanya sama Miss Yuni apa itu tindakan benar atau tidak. Tidak benar. Tidak benar. Apalagi posisimu di Hong Kong, kamu sama-sama di Hong Kong, ceweknya itu ada di Taiwan, laki-lakinya di Indonesia. Udah, jangan diterusin. Itu suami orang. Itu suami orang, sayang. Jangan diterusin. Walaupun dia janji gitu mau surat nikahnya nyusul lah kayak gitu. Sayang, saya kasih tahu. Istri sahnya aja ditinggal, apalagi kamu. Istri sahnya aja ditinggalin. Yang dinikahi atas mahar cinta. Uish. Istri sahnya aja ditinggalin. Apalagi kamu. Sumpah janji sehidup semati. Itu katanya. Giliran susah. Bye. Udah kamu di Hong Kong, Dok. Kamu berjuang, kok. Kok ngelayani modal kontrol kamu itu, Dok. Jangan percaya laki-laki yang mengatakan istrinya di Taiwan tidak setia. Setelah kamu percaya, dia akan cari lagi satunya. Laki-laki di Indonesia 1. Tapi dia bisa menemani 5 perempuan. Emang gak ada kata-kata untuk berubah, Miss, kalau orang seperti itu? Oh, laki-laki yang sudah selingkuh. Jangankan kamu, Dok. Agnes Jennifer itu kurang semlohai gimana, kurang cantik gimana, kurang terkenal gimana. Lakinya selingkuh kok. Kalau orang sudah selingkuh, yang bisa menghentikan dia ada 1, Dok. Pengen tahu nggak apa? Maut ya? Tidak, maut belum tentu. Manue cepot. Manue wis mau diari loh. Paham? Iya paham, Miss. Waduh, konsepnya gimana sih? Mengharapkan laki-laki tobat, mau ceramai, terus mbok siram dengan kata-kata manis, terus kue udo-udo, lanang tobat yoran, Dok. Jangan GR saat dia menuntut teleponmu dan mengatakan dia sedang ada pekerjaan. Sebenarnya dia sedang menerima telepon dari wanita lain. Oke? Ojo ke GR-an kamu. Yang saya tutup dulu yang repot yang ngikene ini koncoku bisnis yang kudu. Iku ada perempuan lain yang sedang telepon. Kamu aja yang ke GR-an. Paham? Iya, Miss, paham. Nah kok no. Wong atase awakmu tulang punggung kok dikenek diapusi lanangan tulang tulung. Jangan GR. Istrinya aja ditinggal apalagi kamu. Istrinya yang sah aja dinikahi dengan atas nama cinta ditinggal. Apalagi kamu atas nama hawa nafsu. Jangan baper kalau tiba-tiba ada laki-laki bilang mencintaimu, rela menceraikan istri sahnya.
Istri sahnya yang sudah menggondol anaknya aja ditinggal, apalagi awakmu. Betul napa betul? Iya, Miss, logika seperti itu. Lu wong istri sahnya ada tinggal, telek awakmu ora. Oleh itu apa, Miss? Tai. Kan iya kan? Miss, aku kalau ceritaku yang masa lalu gimana, Miss, pendapat Miss Yuni? Apakah aku yang salah atau suami Apalagi? yang dulu yang salah? Apalagi? Kenapa dengan masa lalumu? Aku kan dulu udah pernah nikah, Miss, sudah punya 1 anak. Terus? Nah, aku kan nikah di tahun 2013. Terus aku pergi ke Hong Kong setelah 2 bulan nikah. Nah, 2 tahun di sini aku pulang. Aku baru punya anak seperti itu kan. Nah, di situ posisinya belum punya rumah akunya. Aku masih tinggal di rumah mertua karena suamiku nggak mau tinggal di rumah orang tuaku. Nah, sesudah anakku umur 3 tahun, aku kembali lagi ke Hong Kong sampai sekarang. Terus? Aku 4 tahun di sini, aku bangun rumah. Bangun rumahnya di tanah mertua. Terus? Nah, kalau gitu aku udah tahu dari awal sih kalau suamiku itu nggak mau kerja tani. Soalnya kan orang tuaku kerja tani, otomatis orang tuaku juga butuh menantu untuk bantuin. Kayak gitu kalau orang desa kan seperti itu, Miss. Nah, sedangkan orang suamiku itu nggak punya kerjaan, dia cuman dagang, kadang berangkat, kadang enggak. Itu pun ikut ke temen dagangnya, jadi bukan dia punya dia sendiri. Dan situ aku sabarin aja. Sewaktu aku di Hong Kong, aku nggak boleh ketemu telepon sama orang tuaku karena alasannya apa ya? Kalau kita udah kaya, kita baru datang ke orang tua kamu karena orang tua kamu itu menganggap aku itu remeh, ya kata suamiku. Nah, seperti itu aku juga kan kayak menengah-nengahi antara orang tua dan suami. Karena orang tua aku juga tidak setuju waktu aku nikah sama suami yang dulu. Nah, di situ aku ngerasa udah capek aja selama 4 tahun. 6 tahun lah aku di Hong Kong nikah sama suamiku itu. Sudah punya 1 anak. Tapi kok suamiku nggak bisa berubah sama orang tuaku. Kayaknya nggak mau akur gitu loh. Nah, pas ke tahun ke-7-nya aku di Hong Kong ini, aku baru nyerahin dia. Sedangkan aku melepaskan rumah yang udah jadi di tanah mertua dan urusan anak, aku juga per bulannya ngasih seberapa. Sekarang kan udah kelas 3 SD anakku. Apakah itu kesalahanku, Miss, untuk menceraikan suamiku? Ya, kamu nggak salah, tapi kamu akan menjadi salah saat kamu disakiti laki-laki, terus kamu ingin menyakiti perempuan lain dan merebut laki-lakinya. Oke, 1. Dengarkan saya ngomong. Kamu boleh disakiti laki-laki, tapi kamu nggak boleh menyakiti orang lain dan kamu menjadi pelakor.